Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tontonlah video yang pertama di mana kami menggali siapa Paulus, mengapa dia menulis surat ini, dan di mana kami menggali gagasan-gagasan utama dari pasal 1 hingga 4, bahwa semua manusia terbelenggu tanpa harapan dalam dosa dan perlu diselamatkan. Bahwa penyelamatan ini tidak akan terjadi dengan manusia berusaha menaati hukum Taurat, melainkan karakter kebenaran Allah lah yang telah menggerakkan dia untuk menyelamatkan dunia melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga dia dapat membentuk keluarga multi etnis Abraham berdasarkan iman sebagai umatnya. Sekarang, dalam 3 bagian lainnya dari surat kepada jemaat di Roma, Paulus akan lebih lanjut mengembangkan gagasan-gagasan ini. Jadi ingatlah penjelasan Paulus tentang konsep dibenarkan oleh iman. Ketika orang-orang percaya kematian dan kebangkitan Yesus diperuntukkan bagi mereka, mereka diberikan status yang baru, hak untuk berada dengan Allah, ditempatkan pada keluarga yang baru, umat perjanjian Abraham. Dan mereka diberikan masa depan yang baru, harapan untuk hidup yang diubahkan. Sekarang Paulus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kenyataan ini hendaknya membentuk kembali setiap bagian keberadaan kita. Karena dengan menjadi bagian keluarga ini, berarti menjadi bagian dari manusia baru yang diciptakan Allah melalui Yesus dan Roh Kudus. Jadi Paulus kembali kepada karakter manusia pertama di kisah Alkitab, Adam. Arti namanya adalah manusia. Dan Adam persis seperti semua manusia setelahnya yang telah memilih dosa dan keegoisan. Maka setiap orang menghadapi penghakiman Allah karena kita menjadi hamba pengaruh dosa yang mengakibatkan kematian. Tapi kemudian Paulus membandingkan Adam dengan Yesus, yang dia sebut Adam yang baru. Seorang manusia yang hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah, yang ditunjukkan lewat tindakan kasih penuh pengorbanannya. Dan sekarang, Yesus menawarkan hidupnya sebagai pemberian kepada orang lain, sehingga mereka dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan Yesus berdiri sebagai pemimpin manusia baru, yang sedang diubahkan oleh pemberian ini, yang membawa Paulus ke pasal 6. Paulus memperingatkan orang Kristen di Roma ini bahwa memilih mengikut Yesus berarti meninggalkan hidup manusia lama seperti Adam dan masuk ke dalam manusia baru seperti Yesus. Dan baptisan mereka adalah simbol sakral dari transisi tersebut. Manusia lama mereka mati bersama Yesus dan kemanusiaan mereka yang baru dibangkitkan dengannya dari maut. Jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus, hidup mereka dipersatukan dengan hidupnya. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Saat orang menerima identitas mereka sebagai manusia yang serupa dengan Yesus itulah, maka mereka dimerdekakan menjadi manusia dengan hati penuh yang benar-benar dapat mengasihi Tuhan dan sesamanya. Sekarang, jika menciptakan manusia baru ini selalu menjadi tujuan Allah, dalam pasal 7 Paulus bertanya, jadi apakah tujuan Allah memberikan hukum atau dalam bahasa Ibrani Taurat kepada orang Israel? Catatan tambahan, ketika Paulus menggunakan kata hukum ini, kadang-kadang yang dia maksudkan adalah alur cerita dan pesan dari 5 kitab pertama di Alkitab. Tetapi di lain waktu, dia lebih spesifik merujuk kepada ratusan perintah yang diberikan melalui Musa dan yang ditemukan di dalam Taurat. Makna kedua adalah fokus Paulus di sini. Apakah tujuan dari semua perintah itu? Paulus berkata bahwa perintah Taurat itu baik. Semua perintah itu menunjukkan kehendak Allah tentang bagaimana orang Israel harus hidup. Tetapi, jika Anda membaca alur cerita Taurat, Israel melanggar semua perintah tersebut. Semakin banyak hukum yang diterima bangsa Israel, semakin mereka mengulang dosa Adam dan memberontak. Jadi bahkan ketika Allah memberikan peraturan moral yang spesifik untuk ditaati, hal itu tidak menyelesaikan masalah hati manusia yang penuh dosa. Secara paradoks, semua peraturan ini justru membuat Israel lebih bersalah lagi. Tapi Paulus berkata bahwa paradoks inilah inti pesannya. Tujuan Allah adalah membuatnya sangat jelas bahwa iblislah yang menjebak hati manusia dan bahwa Taurat, walau baik adanya, tidak dapat berbuat apapun untuk mengatasinya. Tapi Paulus berkata dalam pasal 8 bahwa solusinya ada pada Yesus dan Roh Kudus. Beginilah caranya. Perintah Taurat berfungsi seperti kaca pembesar yang memfokuskan permasalahan kondisi manusia ke satu tempat pada orang Israel. Tapi sekarang, perwakilan Israel, Yesus Sang Mesias, telah membayar dan menangani semua dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dan sekarang Yesus telah memberikan rohnya kepada keluarganya yang baru untuk mengubahkan hati mereka. Sehingga mereka dapat benar-benar memenuhi perintah Taurat untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dan masih ada banyak lagi. Pembaruan Tuhan terhadap manusia adalah
langkah pertama dari misinya yang lebih besar untuk menyelamatkan dan membarui semua ciptaan, membuatnya sebagai tempat di mana kasih-Nya terwujud. Sekarang kita dapat melihat bagaimana pasal 1 hingga 8 menjadi pemikiran yang mengalir panjang di sini. Tetapi itu menimbulkan beberapa pertanyaan lain. Jika semuanya ini adalah tujuan Tuhan, apakah status saudara sebangsa Paulus, orang Israel lainnya, yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, bagaimana kisah ini kemudian menggenapi janji Allah bagi mereka? Paulus memulainya di pasal 9 dengan kesedihannya yang mendalam bagi orang Israel lainnya, yang tidak menganggap Yesus sebagai Mesias mereka. Hal ini membawa dia merenungkan kisah bangsa Israel di masa lalu dalam Perjanjian Lama. Dan dia mengingatkan kita bahwa hanya dengan menjadi suku Israel, keturunan fisik dari Abraham, tidaklah membuat seseorang otomatis menjadi anggota setia dari keluarga perjanjian. Paulus menunjukkan pada kita bagaimana Allah selalu memilih satu subbagian dari keluarga Abraham untuk meneruskan garis perjanjiannya. Di titik ini adalah bahwa garis perjanjian itu diteruskan oleh mereka yang mengikut Yesus. Dia mengingatkan kita bahwa untuk sekian lama orang-orang di dalam dan di luar keluarga Abraham telah menolak kehendak Allah. Dia mengingatkan kita akan kisah orang Israel dengan anak lembu emas dan pemberontakan Firaun. Dia menunjukkan bagaimana Allah dapat mengatur kejadian demi kejadian, sehingga penolakan terhadap dia sesungguhnya mencapai tujuan-tujuan penebusannya. Maka dalam pasal 10, Paulus mengalihkan perhatiannya pada Israel masa kini. Alasan mengapa banyak orang Israel menolak Yesus adalah karena mereka mendasarkan hubungan perjanjian mereka dengan Allah pada kepatuhan mereka terhadap perintah Taurat. Dan sungguh menyedihkan, mereka tidak menyadari apa yang telah Allah lakukan melalui Yesus untuk menciptakan keluarga perjanjian baru berdasarkan iman. Sehingga pada pasal 11, Paulus bertanya, apa masa depan Israel? Apakah Allah telah menghapuskan umatnya? Tidak, katanya. Ada banyak orang Yahudi, termasuk dirinya sendiri, yang mengenal Yesus sebagai Mesias mereka. Tetapi masih banyak juga yang belum mengenal Yesus. Tetapi Allah dapat menggunakan penolakan mereka bagi tujuannya sendiri. Ini menyebabkan Injil tersebar lebih cepat dan lebih jauh ke dunia orang non-Yahudi, membentuk keluarga Abraham yang lebih besar dan lebih multi-etnis. Paulus menggambarkan keluarga perjanjian Allah sebagai pohon zaitun yang besar, dan orang yang menolak Yesus telah dipatahkan dari cabangnya, dan orang non-Yahudi ini seperti cabang-cabang liar yang telah dicangkokkan kepada pohon keluarga. Tetapi Paulus berkata bahwa suatu hari nanti, Yesus akan diakui oleh umat kepunyaannya sendiri. Dia tidak menjelaskan secara mendetail bagaimana itu akan terjadi. Paulus hanya percaya pada karakter dan janji Allah bahwa dia tidak akan berhenti berharap terhadap umat perjanjiannya. Yang kemudian beralih ke bagian terakhir kitab ini, pasal 12 sampai 16. Tapi ingatlah gambaran besarnya. Oleh karena iman mereka kepada Yesus, orang Yahudi dan non-Yahudi berada bersama-sama dalam keluarga Abraham, yakni manusia baru yang telah diubahkan oleh Roh Allah. Dengan inilah, Allah menggenapi janji masa lampaunya. Oleh karena itu, satu-satunya respon yang sepatutnya adalah agar orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi bersatu sebagai gereja. Dalam pasal 12 hingga 13, dia menunjukkan bahwa kesatuan ini akan datang dari komitmen untuk mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Kasih itu akan terlihat seperti setiap orang menggunakan karunia dan talenta mereka yang berbeda-beda untuk melayani satu sama lain di gereja. Dan juga berarti kerendahan hati dan pengampunan. Ketika kelompok etnis dan budaya yang berbeda ini berkumpul bersama-sama di dalam Yesus, konflik tidak bisa dihindari. Dan ini hanya bisa diatasi dengan kerja keras pengampunan dan rekonsiliasi. Beginilah cara mereka menunjukkan kebajikan Kristen yang terbesar, yaitu kasih, yang menggenapi perintah terbesar Taurat untuk mengasihi Tuhan dan sesama seperti dirimu sendiri. Pada pasal 14 dan 15, dia secara khusus berfokus pada isu-isu yang menciptakan perpecahan etnis di gereja Roma. Ini adalah perselisihan tentang peraturan makanan orang Yahudi dan hari Sabat. Dan Paulus mengatakan, praktek-praktek ini tidak menentukan siapa yang ada di dalam atau di luar keluarga Yesus. Dan orang-orang berselisih pandang tentang masalah-masalah yang penting secara budaya ini, namun bukanlah hal yang esensial. Sehingga mereka perlu belajar bagaimana menghormati perbedaan satu sama lain. Dengan cara inilah, kasih akan menyembuhkan dan mempersatukan keluarga Yesus. Paulus menutup suratnya dengan terlebih dahulu mempercayakan Febe sebagai pemimpin kunci di gereja Kaisarea. Dia mendapat kehormatan untuk membawa dan bahkan mungkin membaca surat ini dengan nyaring kepada gereja-gereja di Roma untuk pertama kalinya.
Paulus kemudian menutup suratnya dengan menyapa semua orang yang telah lama tidak ia temui, dan itulah akhirnya. Wow! Sekarang kita dapat melihat dengan lebih baik bagaimana semua potongan-potongan surat ini saling bertautan dan menunjukkan bahwa ini benar-benar hasil karya yang luar biasa. Inilah surat kepada jemaat di Roma.